yang patut menjadi panutan di antara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menjaga dirinya dari segala macam kekotoran, sehingga beliau merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dunia ini dengan mensucikan dirinya baik lahir maupun batin, dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga lembaran-lembaran hidupnya itu terisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Pada akhir hayat beliau mengatakan, zakku arba'atan bi arba'atin, zakku wujuhakum bil bukai, wa lisanakum bi zikrillah, wa qulubakum bi khasyatillah, wa zunubakum bit taubah. Artinya, sucikanlah 4 perkara. Pertama, sucikan wajahmu dengan air mata tangismu. Yang kedua, sucikan lisanmu dengan zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, sucikan hatimu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sucikan dosa-dosamu dengan bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah sucikan wajahmu dengan air mata tangismu karena takut akan dosa-dosamu. Yang namanya manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan, kekeliruan dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka kita perlu menghitung-hitung betapa banyak dosa yang kita lakukan, sehingga kita harus tangisi dosa itu. Karena kalau kita tidak merasa punya dosa, itu adalah suatu tanda kebinasaan. Karena di antara kecelakaan manusia adalah pertama melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosanya itu akan terhitung nanti di hari kiamat dan pasti akan mendapatkan balasan. Maka itu perlu kita tangisi dosa-dosa kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia tempatnya kesalahan dan kelupaan. Sebagaimana di dalam pepatah Arab dikatakan, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan tempatnya kelupaan. Maka mari kita tangisi dosa-dosa kita itu dengan air mata yang berlinang-linang. Sedangkan Rasulullah sendiri berdoa supaya air matanya itu bisa berlinang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa beliau mengatakan, Allahumma urzuqni ainain tabkiyan min khasyatik. Artinya, ya Allah, karuniakanlah kepadaku 2 buah mata yang senantiasa menangis karena takut kepadamu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua adalah sucikanlah lisanmu dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir atau mengingat Allah dengan menyebut namanya serta memuji kebesarannya itu sangat banyak keutamaannya. Sebagaimana di dalam ayat Quran juga di dalam hadis sudah diterangkan keutamaan tersebut. Antara lain pada surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fazkuruni alkurukum waskuruli wala takfurun. Jadi kalau kita mau diingat Allah, maka ingatlah Allah. Karena dengan mengingat Allah, Allah pasti akan mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah dalam kegembiraan, maka Allah akan mengingat kita dalam kesusahan. Karena kadang-kadang manusia lupa kepada Allah ketika dia dalam
kebahagiaan atau kegembiraan, tetapi dia ingat ketika dia dalam keadaan kesusahan atau kesedihan. Karena itu mari kita senantiasa mengingat Allah, baik di waktu siang maupun di waktu malam, baik di waktu di laut, di udara ataupun di darat. Tidak boleh kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus mengingat banyak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu mengingat Allah dan memperbanyak ingat kepada Allah, terutama di waktu pagi, juga di waktu petang, setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan sesudah salat asar sampai terbenam matahari, maka Allah akan berikan padanya pahala yang berlipat ganda, sebagaimana ayat Al-Quran mengatakan wazakirinallaha katsiran wazakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Dan orang yang mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan siapkan baginya suatu ampunan dan pahala yang begitu besar. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Itu seperti orang hidup dan orang mati. Walaupun jasadnya hidup tetapi hatinya mati, maka itu orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan memuji Allah atas kebesarannya, kekuasaannya, rasa kasihannya kepada hambanya, itu seperti orang yang hidup, baik jasmaninya maupun rohaninya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah sucikanlah hatimu dengan rasa takut kepada Allah. Hati ini bagaikan cermin bagi kita yang melihat kepada cermin tersebut, juga bagaikan raja dari seluruh anggota badan yang ada pada kita. Karena raja punya kekuasaan, begitu juga hati punya kekuasaan di dalam dadah dan berkuasa untuk seluruh tubuh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, ala fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, adza wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Itulah hati. Maka mari kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita dengan banyak berbuat baik dan meninggalkan segala perbuatan buruk. Itu artinya cara membersihkan hati, dan juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat adalah sucikanlah dosa-dosamu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Jangankan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sendiri walaupun kalau dipikir tidak punya dosa, tetapi dia beristighfar, minta ampun kepada Allah,
minimal 70 kali dalam sehari. Sehingga beliau ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau beristighfar padahal kamu tidak punya dosa? Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakuran, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sedangkan kita punya dosa yang sedikit, disuruh meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Dan apalagi kalau dosa kita itu banyak, maka perlu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 3 syarat untuk diterimanya tobat kita, yaitu pertama dengan mengingat dan menyesali dosa-dosa yang kita telah lakukan, dengan menyadari dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, dengan berniat, berencana untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan kalau itu pun berkaitan dengan sesama manusia, maka ditambah syarat yang keempat, kita harus meminta maaf kepadanya dari kesalahan yang kita lakukan padanya. Dan kalau berkaitan dengan utang, maka kita harus membayar utang tersebut. Tapi kalaupun tidak bisa, maka kita minta kerelaannya untuk diputihkan utang-utang tersebut. Karena yang namanya manusia tidak lepas daripada perbuatan dosa dan kesalahan, sebagaimana yang hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ataupun yang berbuat dosa adalah yang bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.